Perjamuan ini dikenal sebagai Paskah. Halo semuanya, cerita hari ini berjudul Hukuman Mati. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 7 yang mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Apakah kamu pernah bermain bahwa kamu adalah seorang tahanan dan tertangkap di suatu tempat? Lalu, apakah kamu berpura-pura diselamatkan atau dibebaskan? Bagi orang Israel, itu bukan sebuah permainan. Mereka tertangkap di Mesir, tetapi Allah punya rencana untuk membebaskan mereka. Allah memberi Musa pekerjaan khusus. 9 kali dia pergi kepada Firaun dan memintanya untuk membiarkan orang Israel pergi. 9 kali Firaun berkata tidak. Allah mengirimkan tulah yang mengerikan ke negeri itu. Air berubah menjadi darah. Katak, nyamuk, dan lalat menutupi daratan. Ternak mati. Orang-orang menderita bisul yang buruk dan menyakitkan. Badai hujan es menghancurkan sebagian besar tanaman dan belalang memakan apa yang tersisa. Selama tulah ke-9, hari menjadi gelap selama 3 hari. Saat itu sangat gelap sehingga orang Mesir tidak bisa meninggalkan rumah mereka atau bahkan melihat satu sama lain. Setelah semua itu, Firaun mengancam akan membunuh Musa jika dia melihatnya lagi. Kemudian Allah memberitahu Musa tentang tulah yang terakhir dan paling mengerikan. Akan ada satu tulah terakhir. Allah berkata, Setelah ini, Firaun akan melepaskan engkau. Pada tengah malam, aku akan mengirim malaikat maut ke seluruh Mesir. Setiap anak sulung akan mati. Aku akan melindungi umatku jika mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Musa memanggil bangsa itu bersama-sama. Hai orang Israel, datang dan dengarkan instruksi yang Tuhan berikan kepada kita. Ikutilah itu dengan cermat dan engkau akan aman. Abaikanlah itu dan orang-orang akan mati. Setiap keluarga harus memilih seekor domba berumur 1 tahun yang sempurna. Dalam waktu 4 hari sekitar matahari terbenam, ayah di setiap keluarga harus menyembelih domba. Sebagian dari darah itu harus disimpan. Bubuhkan darah ini di bagian samping dan atas tiang pintu depanmu. Setelah ini tidak ada yang boleh meninggalkan rumah sampai pagi. Allah akan mengutus seorang malaikat ke seluruh tanah Mesir. Anak sulung di setiap keluarga akan mati. Tetapi tidak seorang pun akan mati di rumah-rumah dengan darah di tiang pintu. Malaikat akan melewati rumah-rumah itu. Kamu harus memanggang domba itu, makanlah itu dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Pakailah mantel dan sepatumu saat engkau makan. Jika ada domba yang tersisa, bakarlah dalam api. Jika keluargamu terlalu kecil untuk memakan seekor domba utuh, undanglah keluarga lain untuk membaginya. Tetapi keduanya harus membubuhkan darah itu pada tiang pintu rumah mereka. Ketika hari itu tiba, keluarga-keluarga Israel mengikuti instruksi dengan tepat. Semua orang tinggal di rumah mereka sampai mereka mendengar teriakan. Pembinasa milik Allah telah melewati negeri. Dari semua orang Mesir, mulai dari Firaun sampai hamba yang paling miskin, telah mati. Firaun akhirnya setuju untuk melakukan apa yang Allah minta. Dia menyuruh orang Israel untuk meninggalkan negeri itu. Semua orang dengan penuh semangat mengemasi barang-barang mereka. Majikan Mesir mereka memberi mereka hadiah emas dan perak. Orang Israel sangat gembira. Mereka tertawa dan saling bersorak. Kita bebas! Akhirnya kita bebas! Perjamuan ini kemudian dikenal sebagai Paskah. Orang Israel merayakannya setiap tahun untuk mengingatkan mereka bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari orang Mesir.
Orang Yahudi masih merayakannya sampai sekarang. Paskah juga merupakan pengingat akan janji bahwa Yesus akan datang dan mati untuk dosa-dosa kita. Sama seperti darah anak domba menyelamatkan anak sulung pada Paskah pertama, kematian Yesus menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Jika kita percaya dan mengasihi Yesus, kita bebas dan dapat memilih untuk hidup di surga karena kematiannya. Sungguh Allah yang luar biasa. Pesan dari cerita hari ini adalah kita memuji Allah karena telah menyelamatkan kita dari dosa. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak lainnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.